Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Robi dan teman saya Arjuna Raja Maulana. Di sini kami akan menjelaskan dan membawakan materi tentang konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Konflik berasal dari kata konfiger yang berarti saling memukul. Konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Pada umumnya, konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, ideologi, budaya, dan lainnya. Di masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah, dua belum ditemukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tertentu. Konflik menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk kehendaknya pada pihak lain. Yang kedua, Surjono Sukanto. Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut konflik. Yang ketiga ada Robert M.Z. Lawang. Ialah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Teori konflik sosial. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antara kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmakmuran distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kelas sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, Surjono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, politik, sosial, antar kelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional. Yang kedua, yaitu pendapat dari Ralph Dahrendorf menyatakan bahwa konflik dapat digolongkan dalam 4 macam, yaitu konflik peran, konflik antar kelompok-kelompok sosial, konflik antar kelompok-kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik menurut Lewis A. Kosher itu ada 2. Yang pertama adalah konflik realistis, yaitu konflik yang terjadi akibat kekecewaan individu atau kelompok dalam perkiraan keuntungan yang diperoleh ketika melakukan hubungan-hubungan sosial. Misalnya, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan atas ketidakpaksaan kebijaksanaan yang dibuat oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada konflik non-realistis, konflik yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan di salah satu pihak, dan konflik ini tidak memiliki tujuan saingan yang bertentangan. Misalnya, menggunakan jasa dukun serta ilmu-ilmu goib guna menginginkan musuh agar turun pangkat atau jabatan dari perusahaan. Faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan setiap individu. Setiap individu di dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang kemudian menjadi penyebab konflik. 2. Faktor kebudayaan. Latar kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya konflik. Contohnya, perilaku dan cara berbicara orang Batak yang keras seringkali dianggap arogan dan suka marah oleh seorang lain yang berbeda kebudayaan, misalnya orang Sunda. 3. Faktor kepentingan. Setiap individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat memiliki beragam kepentingan masing-masing. Perbedaan pandangan dan kepentingan di berbagai bidang kehidupan manusia merupakan faktor penyebab konflik yang sangat sulit untuk dihindari. Interaksi sosial. Kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial juga dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya sifat bawaan seseorang, kondisi ekonomi, kesenjangan sosial, kurang pendidikan, dan lain sebagainya. Perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi secara alami karena pada dasarnya manusia memang senantiasa mengalami perubahan, dan perubahan sosial ini cukup sering menjadi faktor penyebab terjadinya konflik di dalam suatu masyarakat. Lalu ada resolusi konflik. Adalah kemampuan untuk menemukan cara menyelesaikan masalah atau konflik antar individu secara sukarela, di mana solusi yang didapatkan merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik.
yang sifatnya demokratis dan konstruktif sehingga semua pihak merasa puas. Dampak dari konflik ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik sosial yaitu 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Kedua, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Ketiga, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, dan hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. Keempat, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Kelima, memunculkan suatu kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Lalu, ada dampak negatif dari konflik sosial. Yang pertama, keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Kedua, perubahan kepribadian para individu. Ketiga, kerusakan harta benda dan bahkan kehilangan nyawa manusia. Keempat, adanya dominasi kelompok bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Kelima, timbulnya anarkisme.